Puji Tuhan, kita sampai pada pertemuan yang ketujuh dalam Spaza musim yang kedua. Dan pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas karakter keenam, yaitu memberontak orang tua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, bimbing setiap pemaparan yang akan hamba-Mu sampaikan pada kesempatan kali ini, supaya setiap kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya, amin. Di dalam pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas karakter yang keenam. Kita baca dulu 2 Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, karakter yang keenam ini diterjemahkan dari kata aslinya apitis, ya, geneseos atau geneos, ya. Orang tua itu geneos, sedangkan apitis itu memberontak. Saya akan membagi pertemuan yang ketujuh ini dalam 3 bagian. Bagian pertama, kita akan kembali lagi untuk memahami arti khusus kata orang tua sesuai konteksnya dalam surat 2 Timotius pasal 3. Setelah itu bagian yang kedua kita akan membahas mengenai makna kata apitis. Apa sih apitis itu? Dan yang terakhir, bagian ketiga, kita akan mengetahui penyebab sulitnya lepas dari karakter yang keenam ini. Puji Tuhan, kita masuk pada bagian yang pertama, saudara. Memberontak orang tua. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa orang tua adalah ayah ibu kita secara biologis, ayah kandung, ya. Tetapi sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa saya memakai alur berpikir pembagian 4 area atau 19 daftar karakter ini dibagi dalam 4 area, yaitu pengenalan manusia terhadap diri sendiri, kemudian area yang kedua hubungan orang tua dan anak, area yang ketiga hubungan sosial, dan area yang keempat kehidupan rohani. Nah, 19 daftar karakter dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 ini bisa dimasukkan dalam 4 area ini, di mana karakter 1, 2, 3, dan 4 itu ada hubungannya dengan pengenalan diri sendiri. Karakter-karakter yang ada hubungannya dengan pengenalan terhadap diri sendiri atau rusaknya pengenalan terhadap diri sendiri itu menyebabkan 4 karakter ini atau disebabkan juga oleh 4 karakter ini. Kemudian area yang kedua adalah hubungan orang tua dan anak, di mana karakter-karakter ini adalah salah satu penyebabnya yang menonjol dalam hubungan orang tua dan anak. Pemfitnah, memberontak orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, dan tidak tahu mengasihi. Selanjutnya karakter ke-10 sampai ke-18 itu ada hubungannya dengan hubungan sosial atau hubungan kita dengan sesama kita. Dan karakter yang ke-19 adalah area kehidupan rohani kita, di mana 19 daftar karakter ini bisa dipahami dengan 4 kelompok ini. Ada berbagai macam cara untuk memahami 19 daftar ini. Ada orang yang memahaminya dengan cara setiap karakter itu terpisah-pisah, tidak perlu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Jadi cinta diri itu artinya sendiri atau terpisah, tidak ada hubungannya dengan karakter berikutnya. Hamba uang itu tidak ada hubungannya dengan cinta diri, tidak ada hubungannya dengan pembual. Pembual tidak ada hubungannya dengan hamba uang, sombong. Nah, begitu seterusnya. Atau ada orang yang juga memahami 19 daftar karakter ini sebagai penyebab. Jadi saling menyebabkan. Misalnya begini, cinta diri itu menyebabkan hamba uang menyebabkan membual menyebabkan sombong menyebabkan pemfitnah menyebabkan memberontak orang tua, dan seterusnya sampai karakter 19. Saya lebih condong untuk memahami 19 daftar ini dalam cara membagi ke dalam 4 area. Dan ini mempermudah kita untuk memahami setiap karakter dalam setiap kata-katanya. Nah, saudara bebas, tidak mempengaruhi cara kita memahami, hanya saja mempermudah cara kita memahami setiap karakter ini. Seperti yang saya sudah bilang, karakter ke-5 sampai ke-9 itu ada hubungannya dengan hubungan orang tua dan anak. Nah, kita perlu tahu dulu ini, apa yang dimaksud orang tua dan siapa yang dimaksud anak
siapa yang dimaksud orang tua dan apa hubungannya, bagaimana konteks ini mempengaruhi arti dari setiap karakter. Begini saudara, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kita ketahui bahwa ada prinsip istilah orang tua dan anak. Orang tua itu tidak disebut sebagai orang tua disebut sebagai orang tua bukan karena kualitasnya, tetapi karena otoritasnya, atau karena kuasanya, atau karena wewenangnya. Jadi saudara nggak bisa berkata kepada ayah atau ibu kandung kita hanya karena kita lebih pintar daripada mereka, maka mereka tidak pantas menjadi orang tua kita. Nah, ini sesuatu yang salah. Dan contohnya hanya karena kita sebagai anak kita lebih kaya dibanding mereka orang tua, maka di pandangan kita mereka tidak pantas menjadi orang tua kita. Atau hanya karena kita tahu cara-cara untuk parenting yang baik, good parenting, cara untuk mengasuh, merawat, mengelola anak lebih baik daripada orang tua kita, sedangkan papa mama kita, ayah ibu kita mungkin bisanya cuman marah, tidak bisa peduli kita, tidak mau memahami kita, dan lain sebagainya. Maka kita menganggap mereka nggak pantas jadi orang tua. Nah, kita perlu tahu bahwa pantas tidaknya seseorang menjadi orang tua itu tidak ditentukan dari kualitasnya, tapi dari kuasanya atau wewenangnya. Siapa yang menghadirkan kita di dunia ini? Yaitu Tuhan melalui kedua orang tua kita, dan melalui orang tua kita ini yang menyebabkan mereka punya wewenang, mereka punya kuasa atas kita selama kita belum menikah, selama kita belum bersatu dengan pasangan kita. Maka kita berada di bawah kuasa atau wewenang orang tua. Kita tidak boleh sebagai anak, tidak boleh menganggap sepele, tidak boleh menganggap rendah orang tua kita hanya karena kita tahu kualitas kita sebagai anak itu lebih baik daripada mereka. Mungkin karena kita sudah S3, S2, S1, sedangkan orang tua kita hanya sekolah rakyat dan serba nggak nyambung, nggak bisa apa-apa, nggak bisa tahu teknologi dan lain sebagainya. Kita jenuh dan kita berpikir, mereka tuh nggak pantas jadi orang tua. Seharusnya orang tua itu begini. Saya mau berkata bahwa orang tua itu tidak ditentukan dari kualitas, tapi dari kuasanya atau wewenangnya. Sampai sini kita sudah paham istilah orang tua dan anak. Bukan karena kualitas, bukan karena mereka harus lebih hebat dari kita, harus lebih pintar dari kita, harus lebih pandai dalam segala hal dibanding kita. Bukan karena itu, tetapi karena mereka memiliki otoritas, mereka memiliki kuasa atas kita, mereka memiliki wewenang atas kita, karena kita hadir di dunia ini melalui mereka. Mereka yang memelihara kita, mereka yang menghadirkan kita, mereka yang merawat kita, mereka yang mengajari kita. Tidak ada hubungannya sama kualitas. Bagaimanapun keadaan orang tua kita harus menganggap mereka dan menghormati mereka sebagai orang tua. Karena apa? Karena kuasa mereka atas kita, karena wewenang mereka atas kita yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk menjadi orang tua kita. Ya, ini prinsip istilah orang tua dan anak yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut lagi dalam pertemuan yang ketujuh ini. Ya, saya masuk pada bagian yang pertama, ya. Arti khusus orang tua dalam 2 Timotius 3 ayat 2 ini, saudara. Ya, ada beberapa bagian yang perlu saudara ketahui, setidaknya saya tampilkan di situ ada 3 hal. Hal yang pertama itu begini, saudara. Para rasul itu menggunakan istilah orang tua untuk merujuk pada diri mereka sendiri, dan istilah anak untuk merujuk pada jemaat yang mereka layani. Contohnya dalam 2 Korintus 2:14 dan ayat-ayat selanjutnya, ya, seperti yang ada di tampilan di slide. Kata orang tua anak itu diilustrasikan sebagai hubungan antara hamba Tuhan dan jemaat dan lain sebagainya. Saudara bisa melihat pada contoh-contohnya ini. Bahkan Efesus pasal 6 ayat 4, kata bapak dan anak itu bukan hanya semata-mata bapak secara biologis, tapi bapak sebagai tuan atau pemimpin, ya. Juga diartikan sebagai tingkatan atau pemimpin. Kemudian saudara, penggunaan istilah orang tua dalam budaya Ibrani atau Israel itu perlu kita pahami konteksnya.
Teolog Benson berkata, in the language of the Hebrews, parents signified superiors of every denomination. Ya, terlepas dari semua kewajiban yang mereka tanggung kepada mereka. Nah, dalam budaya Ibrani, orang tua juga berarti atasan dari setiap denominasi. Itu artinya pemimpin kita dalam sebuah komunitas, pemimpin dalam sebuah kelompok, itu juga disebut sebagai orang tua. Ya, ini saya ingin kita memahami dulu arti khusus kata orang tua dari frase memberontak orang tua, sehingga kita tidak hanya punya pengertian yang umum bahwa ketika Tuhan bilang akhir zaman akan banyak orang-orang yang memberontak orang tua, itu kita pikirannya, oh anak-anak kecil ini akan ngelawan orang tua kandungnya, anak-anak ini akan marah-marah memberontak orang tua kandungnya. Tidak seluas itu, kita bisa mengartikan, memahami kata orang tua ini lebih khusus sesuai dengan konteksnya, ya. Dan konteksnya di sini juga bisa dikatakan orang tua adalah pemimpin kita dalam artian komunitas, persekutuan, atau hal-hal yang lain. Ya, jika dimaknai keseluruhan surat, maka kata memberontak, ya, jika dimaknai secara keseluruhan surat, maka kata memberontak orang tua ini berarti memberontak hamba Tuhan yang melayani mereka. Saya kutip komentar dari Ellicott, saudara. Rasul telah memperingatkan Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai 13 untuk tidak membiarkan rasa takut akan bahaya dan masalah yang akan datang melumpuhkan usahanya dalam pekerjaan Tuhan, karena hamba Tuhan yang sejati tidak boleh putus asa. Sederhananya begini, Paulus itu ngasih tahu ke Timotius, nanti akan banyak orang yang memberontak orang tua. Nah, orang tua dalam pengertian ini Timotius yang menjadi orang tua mereka. Paulus kasih tahu, anak-anak rohani kalian, anak-anak yang kalian didik, ajari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada sebagiannya yang melakukan pemberontakan. Itu sebabnya jangan putus asa, jangan melumpuhkan usaha kita untuk tetap setia dalam pekerjaan Tuhan hanya karena karakter-karakter ini. Kita ingat konteks dari karakter-karakter dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini adalah untuk orang-orang yang percaya Kristus, atau kita bisa sebut saja orang yang beragama, ya, bukan percaya Kristus tapi orang yang beragama. Dalam hal ini orang yang beragama Kristen. Ini yang karakter-karakter ini ditujukan kepada mereka yang notabene mereka juga beribadah. Salah satu karakter mereka adalah memberontak orang tua atau memberontak pimpinan mereka, memberontak hamba Tuhan yang melayani mereka, memberontak pemuka agama mereka, memberontak gembala mereka. Ya, ini yang kita bisa maknai sebagai kata orang tua di sini. Kemudian teolog Benson menulis, Rasul pada akhir pasal sebelumnya setelah kasih tahu Timotius bahwa guru-guru palsu telah dan akan muncul di gereja, dia di awal bab ini menubuatkan bahwa di masa depan melalui pengaruh merusak dari doktrin-doktrin rusak yang disebabkan oleh guru-guru ini, banyak yang mengaku Kristen dan di antara yang lainnya guru-guru palsu itu sendiri akan menjadi sangat jahat sehingga berbahaya bagi orang yang benar-benar saleh untuk hidup di antara mereka. Ini tidak lepas dari hubungannya dengan pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran palsu, guru-guru sesat yang masuk di tengah-tengah persekutuan, yang membuat mereka pada akhirnya punya karakter memberontak orang tua. Nah, jadi di sini kita tahu, saudara, konteks memberontak orang tua ini bukan semata-mata dari anak biologis yang memberontak ayah ibu kandungnya, tetapi memberontak orang tua di sini juga bisa diartikan secara khusus, yaitu jemaat Tuhan yang punya karakter memberontak pimpinannya. Di akhir zaman akan semakin banyak kita menjumpai umat-umat Tuhan memberontak pemimpinnya sendiri karena berbagai macam alasan yang mereka berikan. Ini yang dimaksud memberontak orang tua. Teolog Matthew Poole mengatakan tentang ayat ini, 2 Timotius 3:2, bahwa banyak orang yang akan keras kepala dan memberontak terhadap orang-orang yang menelanjangi mereka. Nah, kita perlu tahu yang dimaksud Matthew Poole menelanjangi mereka ini maksudnya bukan secara harfiah, tetapi
Orang-orang akan keras kepala dan memberontak terhadap orang yang menelanjangi mereka, itu dalam pengertian orang-orang yang berkhotbah menelanjangi dosa-dosa mereka, menyatakan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kepada orang-orang itulah orang ini memberontak dan menjadi keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, tidak mau dididik. Ini yang disebut orang-orang yang menelanjangi mereka. Artinya dalam hal ini adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat melalui pemberitaan firman Allah, menyatakan dosa-dosa umat manusia, termasuk secara khusus dosa-dosa dari jemaat, untuk dalam niatnya mendidik mereka dalam kebenaran, mengajari mereka apa yang baik. Tetapi justru sebagian dari mereka menjadi keras kepala dan memberontak terhadap hamba Tuhan yang melayani mereka. Sehingga di sini kita sudah mulai cukup jelas arti dari orang tua dalam karakter ini, ya, karakter ke-6 ini, memberontak orang tua. Ini berarti kita bisa mengartikan bahwa di akhir zaman ini menjadi sukar atau berbahaya karena adanya anak-anak yang bukan hanya secara biologis, tapi anak-anak rohani yang adalah jemaat atau umat Tuhan, yang punya karakter atau kebiasaan suka melawan pimpinannya, suka memberontak pimpinannya, suka nggak mau nurut aturan, arahan pimpinannya sendiri atau gembalanya sendiri. Atau juga bisa diartikan orang tua ini juga dipahami sebagai orang tua secara lembaga gerejawi. Artinya begini, sinode atau gereja Tuhan di mana kita berada, itu yang menaungi kita. Disitulah kita melayani Tuhan, mendapat kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang melayani Tuhan di dalam sinode atau gereja itu, sebagiannya akan memiliki karakter suka memberontak. Dan ini yang membuat zaman ini menjadi sukar. Sehingga kita bisa memahami 3 hal kata orang tua di sini. Orang tua di sini secara umum melampaui konteks 2 Timotius pasal 3, kita bisa atau boleh memahami bahwa yang dimaksud dalam 2 Timotius pasal 3:2 ini adalah orang tua secara biologis. Tapi kalau kita mau lebih secara khusus, sesuai dengan konteks surat ini ditulis, dikirim, dan tujuan surat ini, maka kita perlu memahami orang tua di sini adalah orang tua secara rohani atau orang tua secara lembaga gerejawi. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua. Lalu apa makna dari memberontak? Kita sudah tahu ya bahwa orang tua di sini yang saya pakai untuk kita pahami bersama adalah orang tua dalam artian gereja atau hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan. Nah, merekalah yang menjadi sasaran karakter-karakter ini. Dari karakter yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, karena ini adalah hubungan orang tua dan anak, maka karakter ke-5 sampai ke-9 ini ada hubungannya dengan kehidupan gerejawi, hubungan hamba Tuhan dan jemaat. Dan karakter yang ke-6 ini berarti Tuhan memberitahu kepada kita di akhir zaman nanti akan semakin banyak kita menjumpai jemaat yang mudah untuk melakukan pemberontakan kepada pimpinannya. Nah, kita memahami sekarang apa arti memberontak. Apitis, memberontak itu wujudnya atau bentuknya tidak selalu ditunjukkan dengan sikap langsung. Ya, terhadap hal-hal yang sifatnya motivatif. Kata apitis ini juga berarti seorang yang tidak mau diarahkan oleh firman Tuhan yang didengar. Nah, ini bisa juga disebut sebagai seorang pemberontak. Jadi misalnya ketika ada gembala, hamba Tuhan, pemimpin agama atau juga pemimpin gereja, pendeta yang berkhotbah di hadapan jemaat, jemaat itu tidak langsung secara nyata melakukan, itu tidak benar, itu salah, mungkin kelihatannya diam semua, kelihatannya mendengar, kelihatannya duduk, menerima, tetapi tidak mau sebenarnya mendengar. Hanya masang diri untuk duduk dan supaya dilihat orang, oh dia lagi duduk dengar firman. Padahal sebenarnya dia nggak mau dengar. Nah, sikap inilah yang juga bisa disebut sebagai sikap pemberontak. Ketika kita tidak bisa diarahkan oleh firman Tuhan, melalui hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani kita, pemberitaan firman Allah, maka kita disebut sebagai seorang
pemberontak. Tidak perlu ditunjukkan dengan sikap langsung, mungkin misalnya melakukan kudeta kepada pimpinan gereja, menghasut banyak orang untuk melengsarkan pemimpin kita dan lain sebagainya. Itu kan sikap langsung, saudara, yang terlihat. Nah itu sudah jelas gampang kita bisa bilang, wah ini ada pemberontak ini, membawa hanyut sebagian jemaat untuk bikin buka persekutuan yang baru. Ini kelihatan pemberontak ini, menghasut, mengkudeta. Itu kan sikap langsung. Tetapi pemberontak atau memberontak apitis ini tidak selalu ditunjukkan dengan sikap langsung. Bisa kelihatannya dia duduk mendengar firman, tetapi selama pemberitaan firman Tuhan itu diberikan, dia nggak mau dengar. Dia cuman lihat dan dia isi pikirannya dengan hal-hal lain karena dia nggak mau lagi dengar kata-kata dari hamba Tuhan itu. Nah, ini termasuk sebagai seorang pemberontak. Nah, saya juga bilang yang tadi, yang kedua yang perlu kita tahu dari memberontak ini, wujudnya ini tidak selalu agresif. Ya, terhadap hal-hal yang sifatnya instruktif. Terkadang tidak perlu perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan pendapat. Cukup tidak melakukan sesuai aturan yang ada. Jadi enggak, misalnya begini saudara, ada aturan, misalnya pelayan-pelayan Tuhan harus A, B, C. Misalnya ya, itu ketentuan yang diberikan oleh gereja kepada jemaatnya. Khususnya kepada pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan altar atau diaken-diakennya. Harus A, B, dan C. Nah, dia enggak memberontak. Mungkin dia enggak melakukan perlawanan dengan seperti ini. Saya tidak setuju. Harusnya A itu begini, harusnya B itu begini. Kita tidak perlu melakukan C, tidak perlu melakukan B. Nah, mungkin dia tidak menunjukkan sikap seperti itu. Tidak menunjukkan sikap agresif. Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada gestur yang tidak senang, tetapi dia tidak melakukan sesuai aturan yang ada. Untuk dirinya sendiri. Jadi apapun yang menjadi aturan dari gerejanya itu selalu dia tidak ikutin. Nah, ini juga disebut sebagai seorang pemberontak. Saudara, setiap gembala sidang, setiap gereja lokal memiliki aturan-aturan yang lokalistik atau yang khusus terhadap gereja lokal di mana hamba Tuhan itu melayani. Karena ada berbagai macam konteks sosial mungkin sehingga perlu diadakan aturan-aturan tertentu. Tetapi seorang pemberontak yang memberontak orang tua, sekalipun mungkin tidak menunjukkan sikap agresif, dia kalau dasarnya punya karakter memberontak terhadap orang tua, dia tidak akan melakukan apapun yang menjadi aturan dari gereja di mana dia berada. Dia tidak mau melakukan, tidak mau mendengar, tidak mau menyetujui, tetapi yang lebih parahnya lagi dari ini adalah yang pertama tadi, saudara. Dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang bagi saya itu yang salah satu hal yang fatal. Ketika karakter memberontak itu sudah mulai meliputi seseorang, mungkin bagian yang kedua ini sepele saja karena ini hanya hubungan dengan organisasi gereja atau kaitannya dengan gereja saja. Tetapi yang pertama ini, yang ini, ya, dia tidak mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mana dia berada. Karena apa? Karena dia sudah punya karakter memberontak. Dia hanya menampilkan dirinya datang ibadah, duduk, tetapi dia setiap firman Tuhan itu dia mengisi pikirannya dengan hal-hal lain. Yang penting dia tidak mau mendengar. Kalaupun dia nggak punya pikiran lain untuk dipikirkan, dia mendengar, tapi tidak menaati, tidak menuruti, tidak melakukan firman Tuhan yang mereka dengar dari hamba Tuhan yang melayani mereka. Ini sesuatu yang sangat fatal dan parah. Dan saya menjadi sangat yakin ini juga salah satu penyebab kenapa zaman ini menjadi sangat berbahaya. Karena karakter pemberontak tidak hanya ditunjukkan dengan sikap langsung dan agresif, tetapi dengan orang yang kelihatannya tenang, tidak melakukan perlawanan. Tapi ya dia nggak mau ngikuti aturan, itu saja. Nah itu kan juga sudah termasuk pemberontakan. Ya, di dalam bagian yang kedua ini kita memahami bahwa wujud dari memberontak tidak selalu dengan sikap langsung dan agresif. Intinya mereka tidak mau mendengar arahan dari gembala yang melayani mereka, tidak mau mendengar firman Tuhan
yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang melayani mereka, tidak mau mengikuti aturan gereja di mana mereka berada, tidak mau melakukan aturan apapun yang sudah ditentukan oleh gereja di mana dia berada, tapi dia masih tetap di gereja itu. Dia masih tetap datang beribadah di gereja itu. Itu juga bisa disebut sebagai seorang pemberontak atau orang yang memberontak orang tua. Nah, kita masuk bagian yang ketiga. Hal ini atau karakter memberontak ini akan menjadi semakin sulit karena beberapa hal, ya. Ada beberapa penyebab sulitnya lepas dari karakter memberontak orang tua. Ini ditujukan kepada orang-orang yang mungkin sudah punya kebiasaan gak mau dengar kata gembalanya, yang sudah punya kebiasaan selalu ngelawan aturan di mana gereja itu berada, di mana dia gereja di mana dia berada, yang selalu punya kebiasaan gak mau nurut sama apa yang jadi arahan pimpinannya, pemuka rohani di mana dia berada. Nah, ada hal yang menyebabkan mereka semakin sulit untuk melepaskan diri dari karakter ini. Yang pertama, ketika dia melihat sekitarnya ada yang sama-sama tidak mengikuti aturan yang ada. Wah, itu seperti menjadi peneguhan buat dia bahwa, lo lihat, orang itu aja nggak mau mengikuti aturan dari gereja ini. Orang itu aja nggak mengikuti firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala kita. Masa saya nggak bisa? Masa saya juga nggak boleh? Kan ada banyak contoh juga di sekitar saya, kiri kanan saya. Nah, ini yang membuat karakter memberontak ini semakin melekat di dalam dirinya, dan dia merasa bahwa itu hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang biasa yang tidak perlu diperbaiki. Karena apa? Orang-orang di kiri kanannya pun juga melakukan hal yang sama. Ini yang membuat sulit. Karakter memberontak terhadap orang tua ini susah lepas dari diri seseorang. Kemudian yang kedua, ketika dia melihat yang gak ikut aturan atau arahan dari orang tua rohaninya di gereja di mana dia berada itu, ternyata gak mendapat sanksi apa-apa. Contohnya, nanti kalau misalnya ada pelayan Tuhan yang sudah 5 kali tidak sesuai jadwal melayani sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, maka aturan dari seorang gembala itu dia akan diskors sementara. Tidak mendapat mimbar atau tidak mendapat altar untuk melayani lagi. Nah, dia melihat, loh, jemaat itu sudah 5-6 kali gak melayani Tuhan, tapi ternyata dia gak dikasih sanksi apa-apa sama gereja. Nah, akhirnya dia juga merasa, kalau begitu saya juga gak masalah dong untuk tidak mengikuti aturan yang ada. Gak mungkin saya juga akan disanksi, orang dia aja tidak mengikuti aturan aja tidak disanksi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dilemanya gereja adalah bahwa gereja itu bukan partai, gereja itu bukan seperti paguyuban yang mengikat di mana ketika ada orang yang melanggar aturan itu langsung disanksi, diskors, dipecat. Saya rasa pendekatan gereja zaman sekarang tidak seperti itu, tapi lebih menekankan kepada kemurahan, kasih, belas kasihan, dan pengertian. Tetapi juga itu menjadi dilema bagi gereja itu sendiri ketika gereja susah melakukan pendisiplinan terhadap jemaat yang kurang tertib hidupnya, maka itu akan membuat peneguhan bagi jemaat lain untuk bisa saja mengikuti gaya hidup tidak tertib dari jemaat yang tidak mendapat sanksi apa-apa. Itu sebabnya dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota jemaat, masing-masing saudara. Ketika saudara melihat ada rekan atau saudara di gereja saudara itu tidak mengikuti aturan sebagaimana yang sudah diberikan oleh pimpinan, sebagaimana yang sudah diberikan oleh gembala sidang, terkait tentang pelayanan dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, itu bukan contoh untuk kita ikuti. Itu contoh untuk kita lihat, nah ini toh ternyata salah satu bukti nyata ada orang yang memberontak terhadap orang tuanya. Bukan justru menjadi, dia boleh memberontak tanpa disanksi, berarti saya juga bisa dong. Gak apa-apa dong saya memberontak, toh juga Pak Gembala gak akan sanksi saya, gak akan marah-marah saya. Percayalah saudara, kemurahan hati
pimpinan saudara, gembala saudara itu tidak pernah punya maksud supaya saudara ikut terjerumus untuk sama-sama memberontak dengan orang yang hidupnya tidak tertib dalam bergereja, berorganisasi. Ya saudara, nah alasan lain atau hal lain, penyebab lain yang menyebabkan seseorang sulit lepas adalah karena dia ingin hidup bebas. Dia tidak mau terikat sama aturan apapun. Dia nggak mau hidup dalam arahan, didikan, pimpinan, tuntunan dari orang lain. Dia hanya ingin dirinya bebas, menjadi free man, preman berarti ya. Orang yang bebas, yang tidak dikekang oleh berbagai macam aturan, arahan, dan lain sebagainya. Keinginan inilah yang menyebabkan mereka semakin sulit untuk lepas dari karakter memberontak terhadap orang tua. Karena apa? Karena gereja pasti punya aturan. Gereja punya nilai-nilai atau norma-norma yang perlu diikuti oleh jemaat di mana mereka bergereja. Tetapi jemaat-jemaat yang atau anggota-anggota jemaat yang memang pada dasarnya selalu ingin hidup bebas tanpa kekangan akan kesulitan untuk ada di dalam persekutuan yang punya norma-norma tertentu. Apa urusannya? Apa peduli saya sama aturan-aturan gereja? Yang penting saya datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Nah, ini salah satu perkataan pembelaan dari seorang pemberontak. Kita perlu mengoreksi diri kita bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita bergereja, mengikut Tuhan. Itu kita perlu benahi dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diarahkan untuk diperbaiki kelakuan-kelakuan kita dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kesalahan-kesalahan kita, maka kita perlu dengan rendah hati, rendah diri, mengakui bahwa kita sempat melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil di hati kita terhadap hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani kita. Kita perbaiki diri kita untuk lebih baik lagi supaya kita tidak terjerat dari karakter-karakter manusia akhir zaman. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, dalam Efesus 6 ayat 1 ini, kata anak-anak, ini anak-anak secara biologis. Ya, bukan semata-mata anak-anak secara rohani. Orang tua di sini juga dalam konteksnya orang tua secara biologis. Di situ dikatakan hubungan orang tua dan anak. Taatilah orang tua di dalam Tuhan. Taat dalam kata aslinya dalam Efesus 6 ayat 1 ini bukan hanya mendengar, tetapi menempatkan diri selalu di bawah kuasa orang tuanya. Sehingga apapun yang orang tuanya arahkan, apapun yang orang tuanya berikan, itu selalu diterima dan dijadikan pedoman, patokan untuk dia memperbaiki dirinya. Hai anak-anak, bukan hanya mendengar, tapi juga mengikuti atau berada di bawah kuasa dan pimpinan orang tua kita. Ini juga bisa kita artikan atau kita pahami untuk kehidupan kita dalam bergereja. Siapa yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita, gembala kita, selama dia melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu untuk menaati, mendengar, melakukan, mengikuti arahan mereka dan mengikuti aturan-aturan mereka. Karena haruslah demikian. Tidak ada alasan lain, cuman dibilang karena haruslah demikian. Selain ini, maka itu disebut memberontak. Selain ini, maka ini disebut memberontak. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah mental bukan hanya seorang murid yang mau mendengar dan belajar, tapi juga seorang anak yang mau hidup di bawah otoritas orang tua. Entah itu orang tua biologis, entah itu orang tua spiritual, orang tua rohani, entah itu orang tua dalam artian gereja kita. Mau diarahkan, mau dipimpin, mau diatur, karena tidak mungkin orang tua kita menghendaki kejatuhan, kehancuran kita. Apalagi di situ jelas ditulis, orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi batasannya adalah selama orang tua kita itu, entahkah secara biologis ataupun secara rohani itu, benar arahannya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita wajib mengikutinya.
Ketika ada yang mulai melenceng, ada yang mulai menyimpang dari arahan-arahan mereka, kita wajib untuk mengoreksi mereka dengan cara yang tepat, cara yang benar, menasehati mereka. Karena itu tujuan dari hubungan hamba Tuhan dan jemaat. Nasihatilah hamba Tuhan kita dengan cara yang benar, penuh penghormatan, sopan santun dan etika. Maaf om, maaf tante, sepertinya begini, seharusnya begini. Kita juga tidak boleh diam saja. Tetapi ketika mereka pimpinannya benar, maka kita juga tidak boleh bersuara. Kita perlu diam dan ikuti aturan dan arahan mereka. Kiranya berbahagialah saudara yang mendengar firman ini, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat arahan-Mu, sehingga kami dibimbing, dididik menjadi seorang anak, entahkah itu secara biologis terhadap orang tua biologis kami, ataupun juga seorang anak secara rohani terhadap gembala sidang kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak yang taat, anak yang mau dibentuk, mau diatur, mau diarahkan, selama itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini memerdekakan kami dari segala macam pemberontakan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya.